Di pinggiran kota yang sepi, sebuah proyek besar sedang dikerjakan. Gedung pencakar langit setinggi 50 lantai itu digadang-gadang menjadi simbol kemewahan dan kemajuan kota. Namun, sejak awal pembangunan, proyek ini sudah dipenuhi kejadian aneh dan tragis. Para pekerja bercerita tentang suara-suara misterius, bayangan yang bergerak sendiri, dan kecelakaan kerja yang semakin lama semakin mematikan. Rizal, seorang mandor proyek, tidak percaya dengan tahayul. Ia menganggap cerita-cerita itu hanyalah omong kosong yang dibuat oleh para pekerja yang terlalu lelah. Namun, semuanya berubah ketika seorang buruh bernama Warto ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya remuk seolah jatuh dari ketinggian, padahal tidak ada saksi mata yang melihatnya terjatuh. Para pekerja mulai ketakutan. Mereka bercerita bahwa Warto pernah berbicara sendiri di malam sebelumnya, seakan sedang berbincang dengan sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa hari setelah kematian Warto, kejadian aneh semakin menjadi. Peralatan berat bergerak sendiri, suara perempuan menangis terdengar dari lantai yang masih dalam tahap konstruksi, dan para pekerja sering melihat bayangan yang menatap mereka dari kegelapan. Rizal yang awalnya skeptis mulai goyah ketika ia sendiri mengalami kejadian mengerikan. Suatu malam, saat ia sedang mengecek laporan di kantornya yang berada di lokasi proyek, listrik tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara napas berat di belakangnya. Ketika ia berbalik, tak ada siapapun. Namun, di layar laptopnya yang masih menyala, ia melihat pantulan seorang wanita berambut panjang dengan wajah hancur berdiri tepat di belakangnya. Ketakutan, Rizal segera berlari keluar. Ia mendapati beberapa pekerja juga keluar dari barak mereka dengan wajah panik. Mereka mengaku melihat sosok yang sama, wanita berambut panjang dengan wajah rusak. Seorang dukun tua bernama Kisarman akhirnya dipanggil untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tongkat kayu dan dupa yang menyala, ia berjalan mengitari area proyek. Wajahnya semakin tegang saat ia mencapai bagian tertentu dari lokasi pembangunan. Inilah akar masalahnya, katanya pelan. Ia menunjuk sebuah titik di mana beberapa bulan lalu dilakukan penggalian besar untuk pondasi gedung. Menurut Kisarman, tanah itu bukanlah tanah biasa. Dahulu, tempat itu adalah pemakaman massal yang digunakan untuk mengubur korban pembantaian di masa lalu. Bangunan yang berdiri di atasnya telah membangunkan arwah-arwah yang tidak tenang. Namun, masalahnya tidak hanya sampai di situ. Kisarman juga menduga ada seseorang yang sengaja melakukan ritual pemanggilan roh untuk meminta kekayaan dan kelancaran proyek. Namun, tumbal yang diberikan belum cukup, sehingga makhluk-makhluk gaib itu masih berkeliaran, menuntut nyawa sebagai gantinya. Kalian harus menemukan siapa yang telah melakukan ini sebelum semua pekerja menjadi korban, Kisarman memperingatkan. Satu persatu kejadian mengerikan terus terjadi. Rizal dan beberapa pekerja yang tersisa mulai mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Mereka mencurigai beberapa orang, termasuk pemilik proyek yang terkenal dengan bisnisnya yang selalu sukses secara misterius. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin jelas bahwa proyek ini bukan sekadar proyek biasa. Ada rahasia kelam yang disembunyikan, dan nyawa mereka kini dalam bahaya. Sejak kedatangan Kisarman, suasana di proyek semakin mencekam. Para pekerja yang masih bertahan memilih untuk bekerja dalam diam, takut membahas kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi. Namun, Rizal tidak bisa tinggal diam. Ia harus menemukan siapa yang telah melakukan ritual ini sebelum semakin banyak nyawa melayang. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang proyek ini. Setelah berbicara dengan beberapa pekerja lama,
Ia mengetahui bahwa pemilik proyek, Pak Herman, memiliki sejarah yang mencurigakan. Setiap proyek besar yang ia tangani selalu selesai dengan cepat dan sukses, tetapi di baliknya selalu ada kejadian mengerikan, kecelakaan kerja, orang-orang hilang, dan bangunan yang kemudian dikenal angker. Semakin Rizal menyelidiki, semakin jelas bahwa Pak Herman tidak hanya mengandalkan kerja keras dan uang untuk sukses. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik kejayaan perusahaannya. Namun, mencari tahu lebih jauh berarti menantang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Malam itu, Rizal memutuskan untuk mengunjungi kantor Pak Herman yang berada di lantai paling atas gedung yang masih dalam pembangunan. Dengan hati-hati, ia menyusup masuk. Ia tahu risikonya besar, tapi ia harus menemukan jawaban. Di dalam ruangan itu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah altar kecil berdiri di sudut ruangan, penuh dengan sesajen, bunga-bunga layu, dan foto-foto pekerja proyek yang telah meninggal. Jantung Rizal berdegup kencang. Ini bukan kebetulan. Seseorang telah mempersembahkan nyawa mereka sebagai tumbal. Ketika ia membalik beberapa lembar kertas di meja, ia menemukan catatan yang mencurigakan. Ada daftar nama pekerja yang bekerja di proyek ini dengan beberapa nama yang sudah dicoret, termasuk Warto yang meninggal secara misterius. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar ruangan. Rizal segera bersembunyi di balik lemari kayu. Dari celah pintu, ia melihat Pak Herman masuk bersama seseorang yang ia kenali, Anton, pengawas proyek yang selama ini terlihat setia bekerja untuknya. Korban terakhir masih kurang satu, kata Pak Herman dengan suara dingin. Rizal menahan napas. Kita tidak bisa membiarkan proyek ini terbengkalai. Lanjutnya, gedung ini harus berdiri, dan itu berarti kita harus memberi tumbal terakhir. Anton mengangguk patuh. Siapa yang akan kita pilih? Pak Herman tersenyum tipis. Orang yang terlalu banyak bertanya. Rizal merasakan darahnya membeku. Mereka sedang membicarakan dirinya. Rizal tahu ia harus segera keluar sebelum mereka menyadari keberadaannya. Dengan hati-hati, ia bergerak menuju pintu belakang. Tetapi saat ia akan keluar, kakinya menyenggol kursi kayu yang berdiri di dekat meja. Brak! Pak Herman dan Anton menoleh. Siapa di sana? Teriak Pak Herman. Tanpa pikir panjang, Rizal berlari. Ia melompat keluar dari ruangan dan menuruni tangga darurat yang masih terbuka. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di belakang, ia bisa mendengar langkah kaki Anton yang mengejarnya. Di lantai 20, ia bersembunyi di balik tumpukan semen. Napasnya tertahan saat Anton lewat membawa senter, mencarinya dengan penuh amarah. Kau tak akan bisa lari, Rizal. Suara Anton bergema di ruangan kosong. Cepat atau lambat, kau akan menjadi tumbalnya. Rizal menggigit bibir. Ia harus keluar dari sini sebelum mereka menangkapnya. Tapi kemana? Saat ia melihat ke sekeliling, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan hitam besar muncul di sudut ruangan. Bentuknya samar, tetapi matanya merah menyala. Sosok itu perlahan bergerak, dan Rizal bisa merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. Bukan hanya Pak Herman yang berbahaya. Ada sesuatu yang lebih gelap di proyek ini. Rizal berhasil keluar dari proyek dan segera menemui Ki Sarman. Ia menceritakan semuanya dari altar sajen hingga daftar nama pekerja yang menjadi tumbal. Ki Sarman menghela napas panjang. Ini lebih buruk dari yang kuduga, katanya. Arwah-arwah yang dijadikan tumbal tidak bisa pergi. Mereka akan terus menuntut lebih banyak nyawa. Rizal menatapnya ngeri. Apa yang harus kita lakukan? Ki Sarman mengeluarkan sebilah keris pusaka. Kita harus menghentikan ritual ini sebelum tumbal terakhir dipersembahkan. Jika tidak, gedung itu akan berdiri di atas darah dan tidak akan pernah ada kedamaian.
Mereka kembali ke proyek di tengah malam saat semua orang sudah pulang. Di sana, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Pak Herman dan Anton sedang berdiri di tengah-tengah area konstruksi, mengelilingi sebuah lubang besar yang dipenuhi dengan tanah merah. Mereka sedang melakukan ritual terakhir. Ki Sarman segera bertindak. Ia menghunus kerisnya dan mulai membaca mantra. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah di sekitar lubang mulai bergetar. Dari dalam, muncul sosok-sosok yang seharusnya sudah mati. Warto dan para pekerja lain yang menjadi tumbal. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka masih berlumuran darah. Mereka tidak akan pergi tanpa membalas dendam. Pak Herman dan Anton terperangah saat tanah di depan mereka bergetar hebat. Dari lubang besar yang mereka gali sebagai bagian dari ritual, muncul sosok-sosok yang seharusnya sudah mati. Warto berdiri di depan, tubuhnya hancur seperti saat ditemukan tewas. Matanya yang kosong menatap tajam ke arah Pak Herman. "Kalian tidak akan bisa lolos," suaranya serak, bercampur dengan desisan kemarahan. Para arwah lainnya mulai merangkak keluar dari lubang dengan tubuh yang mengenaskan. Beberapa di antara mereka memiliki luka-luka yang mencerminkan cara mereka mati. Ada yang tubuhnya terpotong, ada yang kepala remuk, dan ada yang tampak seperti habis terbakar. Pak Herman gemetar ketakutan, tetapi ia masih mencoba mempertahankan kendali. "Kalian sudah menjadi tumbal. Kalian seharusnya tidak bisa kembali," teriaknya. Namun justru saat itulah angin kencang bertiup, menciptakan suara-suara jeritan yang berasal dari dunia lain. Ki Sarman melangkah maju, menghunus keris pusakanya. "Kau telah menyalahi hukum alam, Herman," katanya tegas. "Arwah-arwah ini tidak bisa pergi karena kau belum membayar lunas kesepakatanmu dengan mereka." Anton, yang biasanya tenang, kini tampak ketakutan. Ia menoleh ke Pak Herman. "Apa maksudnya ini? Kau bilang setelah tumbal terakhir, semuanya akan berakhir." Pak Herman mundur selangkah. Ia tahu bahwa kesepakatan yang ia buat tidak sesederhana itu. "Aku hanya mengikuti perintah," gumamnya. "Tidak, Herman." Warto menyeringai mengerikan. "Kaulah yang menyerahkan kami. Sekarang, giliranmu." Tiba-tiba, tubuh Pak Herman seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia berteriak ketakutan, tetapi tubuhnya terangkat ke udara. Dari bayangan-bayangan yang mengelilinginya, muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeramnya. Anton berusaha kabur, tetapi sebelum ia bisa berlari jauh, kakinya tertahan oleh sesuatu. Sepasang tangan pucat yang keluar dari tanah mencengkram pergelangan kakinya erat-erat. "Lepaskan hati." Anton menjerit panik, tetapi semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin dalam ia ditarik ke dalam tanah. Pak Herman meronta-ronta, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. "Kau ingin kekayaan? Kau ingin proyek ini berdiri?" Suara Warto bergema. "Sekarang, kau akan ikut dengan kami." Dalam sekejap, tubuh Pak Herman ditarik ke dalam lubang. Ia menjerit histeris, tetapi tak ada yang bisa menyelamatkannya. Dalam hitungan detik, ia menghilang ke dalam tanah, seolah-olah ditelan oleh bumi. Anton juga mengalami nasib yang sama. Tanah di sekelilingnya runtuh dan tubuhnya tersedot ke bawah, meninggalkan hanya sisa-sisa jeritan yang perlahan memudar. Dan kemudian semuanya hening. Angin berhenti bertiup, jeritan menghilang. Arwah-arwah yang muncul dari lubang mulai menghilang satu persatu, seolah telah mendapatkan keadilan yang mereka inginkan. Hanya tinggal Rizal dan Ki Sarman yang berdiri di tengah proyek yang kini dipenuhi dengan kengerian. Setelah kejadian malam itu, proyek dihentikan secara permanen. Para pekerja yang tersisa memilih untuk tidak kembali, dan pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan pembangunan. Namun, Rizal tahu bahwa semuanya belum benar-benar berakhir.
Beberapa minggu setelah peristiwa itu, ia mendengar kabar bahwa seorang pekerja yang pernah terlibat dalam proyek ditemukan tewas secara misterius di rumahnya. Tubuhnya membusuk dalam semalam, seolah-olah ia telah mati berhari-hari, padahal baru kemarin ia terlihat sehat. Ki Sarman memperingatkan bahwa meskipun tumbal utama telah diambil, arwah-arwah yang terikat di tanah itu masih bisa mencari korban baru. Kutukan ini tidak akan benar-benar hilang, katanya. Tanah ini telah ternoda oleh darah dan dosa. Selama masih ada orang yang mencoba menguasainya, mereka akan menemui nasib yang sama. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian ada investor baru yang mencoba melanjutkan proyek di lokasi itu. Streng mij like berprenyer. Dan bedes-mijn pertama mengagent niet teruggen, soar meisjes leek darangars. 5 tahun berlalu sejak peristiwa mengerikan di proyek itu. Lokasi tersebut kini hanya menjadi lahan kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi. Tak ada satupun yang berani menyentuhnya. Namun, seperti yang sudah diperingatkan Ki Sarman, keserakahan manusia tak pernah berhenti. Sebuah perusahaan asing membeli tanah itu dengan harga murah dan berencana membangun sebuah pusat perbelanjaan mewah. Mereka tidak peduli dengan sejarah kelam tempat itu, menganggapnya hanya mitos belaka. Saat penggalian baru dimulai, seorang pekerja bernama Surya menemukan sesuatu yang aneh di dalam tanah. Ia menggali lebih dalam dan menemukan tengkorak manusia yang masih mengenakan seragam kerja lama. "Lihat ini, sepertinya ini sisa-sisa pekerja lama," serunya kepada rekan-rekannya. Namun, begitu tengkorak itu diangkat, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Angin dingin berhembus meskipun hari masih siang, dan suara gemuruh samar terdengar dari dalam tanah. Para pekerja merasakan sesuatu yang aneh, tetapi mandor mereka, seorang pria sombong bernama Pak Taufan, menertawakan mereka. "Itu cuma tulang lama. Kalian terlalu percaya tak hayul," katanya. "Cepat lanjutkan pekerjaan kalian." Tetapi malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Surya yang membawa pulang sebuah gelang tua yang ia temukan di dekat tengkorak itu, mulai mengalami kejadian aneh. Saat ia tidur, ia bermimpi berada di proyek lama, dikelilingi oleh pekerja-pekerja yang tubuhnya cacat dan membusuk. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong, mengulurkan tangan seolah meminta tolong. Di tengah-tengah mereka berdiri sosok yang lebih mengerikan, Pak Herman, tetapi wajahnya telah berubah menjadi hitam pekat dengan mata merah menyala dan mulut yang penuh dengan taring tajam. "Kalian telah membangunkan kami," suara Pak Herman bergema dalam mimpi itu. "Sekarang, kalian harus membayar harganya." Surya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun, ia bukan satu-satunya yang mengalami mimpi buruk. Beberapa pekerja lain juga bermimpi hal yang sama. Ketakutan mulai menyelimuti lokasi proyek, tetapi Pak Taufan tetap memaksa mereka bekerja. Namun, esok harinya, seorang pekerja ditemukan tewas di dalam lubang galian. Tubuhnya remuk, seolah terjatuh dari ketinggian, padahal ia ditemukan di dasar lubang yang hanya sedalam 3 meter. Para pekerja panik. Mereka mulai percaya bahwa tanah ini benar-benar terkutuk. Tetapi teror baru saja dimulai. Malam itu, beberapa pekerja yang berjaga malam mendengar suara aneh dari dalam lubang galian. "Apakah ada orang di sana?" tanya salah satu penjaga sambil menyorotkan senter. Tidak ada jawaban. Namun, tiba-tiba dari dalam lubang muncul sesuatu yang membuat mereka membeku. Sebuah tangan pucat keluar dari tanah diikuti oleh kepala dengan wajah yang sudah membusuk. Makhluk itu perlahan merangkak keluar, matanya kosong tetapi penuh kebencian. Itu adalah mayat-mayat pekerja lama yang pernah menjadi tumbal. Mereka bergerak lambat tetapi pasti mengeluarkan suara erangan yang mengerikan.
Para penjaga berlari ketakutan, tetapi teror belum selesai. Di dalam barak pekerja, Surya terbangun karena suara seseorang menangis. Saat ia menyalakan lampu, ia melihat seorang pria tua duduk di ujung tempat tidurnya. Wajahnya penuh luka dan matanya mengeluarkan darah hitam. "Apa? Siapa kau?" Surya tergagap. Pria itu menoleh perlahan dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi Pak Herman dengan senyum mengerikan. "Kau akan menjadi milik kami." Lampu di barak mati mendak dan jeritan Surya menggema di seluruh proyek. Pagi harinya, Surya menghilang. Tak ada yang menemukan jejaknya, hanya ada noda darah hitam di tempat tidurnya. Para pekerja yang masih bertahan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan proyek, takut mengalami nasib yang sama. Pak Taufan yang marah mencoba mencari solusi. Ia mengundang seorang paranormal muda bernama Rina untuk membersihkan lokasi proyek. Namun, begitu Rina tiba, wajahnya langsung pucat. "Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu," katanya dengan suara gemetar. Ia mencoba melakukan ritual pembersihan, tetapi saat ia mulai membaca mantra, tanah mulai bergetar. Tiba-tiba dari lubang galian muncul sok hitam besar dengan mata merah menyala. Arwah Pak Herman yang kini telah menjadi lebih kuat. "Kalian semua akan menjadi milikku." Makhluk itu mengeluarkan suara raungan yang memecah malam dan dalam sekejap seluruh lokasi proyek dipenuhi oleh bayangan hitam yang mencengkeram para pekerja satu persatu. Pak Taufan mencoba melarikan diri, tetapi saat ia berbalik, ia bertemu dengan wajah yang selama ini menghantuinya. Surya berdiri di sana, tetapi tubuhnya kini membusuk, matanya kosong dan mulutnya berlumuran darah hitam. "Pak Taufan," suara Surya berbisik. Sebelum ia bisa berteriak, sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Dan sejak saat itu, proyek itu benar-benar ditinggalkan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Pak Taufan dan pekerja yang tersisa malam itu. Yang pasti, setiap orang yang mencoba membangun di atas tanah itu akan menghadapi nasib yang sama. Mereka akan ditelan oleh proyek yang tak pernah selesai, dan arwah-arwah yang haus darah akan terus menanti.